Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rick Ronsyah di channel ini. Kita lanjutin teman-teman ya, belajar kita mengenai PHP untuk memula. Kita sampai kepada pertemuan ke-7, yakni pembahasan mengenai operator. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai control flow teman-teman ya. Sekarang kita ngebahas operator. Sebelumnya teman-teman, saya mau ngingetin bagi teman-teman yang mau belajar mengenai PHP dan juga beberapa WhatsApp pemrograman lainnya dan juga tips trik mengenai freelancer, teman-teman bisa cek juga di channel saya videonya. Videonya masih sedikit sebenarnya, tapi kita bakal tambah terus. Jadi jangan lupa teman-teman dukung channelnya ya. Baiklah teman-teman, kita mau bahas mengenai operator. Sekarang kita mau mulai dari operator aritmatika. Tetapi kita mau bahas dulu nih, apa itu operator, sedikit saja. Apa itu operator teman-teman? Nah, operator ini adalah sebuah simbol teman-teman ya. Yang mana simbol tersebut mewakili sebuah fungsi yang ada di PHP itu sendiri. Tergantung dengan operator yang kita gunakan. Misalkan kita mau gunakan operator aritmatika, ada beberapa simbol-simbolnya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan lain sebagainya. Ada juga operator yang lain teman-teman ya, seperti operator penunggasan, operator logika, operator decrement, lalu ada juga operator ternary. Dan juga ada beberapa operator lainnya yang nggak saya bahas karena tidak terlalu penting ya teman-teman. Teman-teman bisa pelajarin sendiri, nanti saya tinggalkan linknya di bawah video ini. Jadi teman-teman bisa baca-baca sendiri. Kita mau bahas yang ini aja dulu. Yang pertama yaitu operator aritmatika. Teman-teman tentunya udah tahu mungkin karena kita sudah belajar semua tentang matematika. Ada beberapa operator, ada kali, tambah, kurang, dan penggunaannya sangat sederhana juga teman-teman. Seperti hanya dengan menambahkan simbol operatornya, maka operator tersebut akan dipanggil. Seperti inilah contohnya teman-teman ya. Ini saya tidak tuliskan ulang karena teman-teman, saya hanya memberikan gambaran saja sama teman-teman gimana operator aritmatika tersebut. Sangat mudah sekali untuk dioperasikan. Penulisannya juga nggak terlalu sulit teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman kalau pengen menambahkan variabelnya terlebih dahulu, teman-teman kalau mau menulis variabel terlebih dahulu nggak apa-apa, atau langsung di sini ditulis berapa nilainya, yang ingin dilakukan penjumlahan atau pengurangan dan lain sebagainya, maka itu juga bisa. Itu di operator aritmatika teman-teman. Kita bisa lihat kalau kita echo di sini. Jadi saya sudah buka foldernya di pertemuan 7 teman-teman. Jadi kita bisa lihat di variabel A 5 ditambah 2. Ini teman-teman. Kita kasih garis di sini. Dan seterusnya. Simple sekali. Ini yang sisanya teman-teman adalah operator yang lain. Jadi teman-teman nggak usah lihat dulu yang ini. Cukup yang ini dulu. Ini operator pangkat teman-teman. Jadi dikali dengan 2 kali bilangan tersebut. Seperti ini. Ini 5 dikali 5, 25 ya teman-teman ya. Gampang sekali. Saya yakin teman-teman sudah paham. Mungkin teman-teman hanya bingung saja itu apa namanya gitu ya. Lanjut, kita ada operator penugasan. Operator penugasan ini teman-teman sama operator penugasan ini teman-teman maksudnya adalah sama dengan ini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita menulis sebuah variabel seperti ini, lalu kita tulis sama dengan, maka kita sudah memasuki operator penugasan. Tugasnya untuk mengassignment, mengisi nilai dari variabel tersebut. Itu misalkan seperti ini, speed sama dengan 83. Ketika masuk ke operator penugasan, maka dia disatukan teman-teman.
plus sama dengan. Jadi sekaligus melakukan penambahan dan jadi melakukan penginisiasian atau assignment, melakukan inisiasi sekaligus penambahan. Jadi makanya digabung. Kalau kita menggunakan operator aritmatika biasa, bukan operator penugasan, seperti ini hasilnya, bentuknya. Kalau kita menggunakan operator penugasan, kita gabungin plus sama dengannya. Hasilnya akan sama saja, akan sama-sama 83 ditambah 10. Kalau kita ingin echo dulu teman-teman, kita echo speed yang atas dulu, coba yang ini. Tuh sama ya teman-teman ya. Ini juga bakalan sama, tetapi karena ini sudah bertambah lagi 10, maka dia akan bertambah lagi 10, jadi 103 gitu. Jadi sama saja perintahnya di sini sama dengan gitu ya. 83 ditambah 10 ditambah lagi 10, seperti itu. Ini operator penugasan. Yang ini decrement teman-teman, increment dan decrement. Maksudnya kalau secara harfiahnya increment itu bertambah, increase teman-teman. Kalau decrement tuh dia berkurang, decrease gitu ya, decrease gitu. Simbolnya cukup menambahkan plus plus atau minus minus gitu. Kalau plus plus ini untuk increment, dia akan bertambah. Misalkan skor ini 0 nih teman-teman. Jadi kalau kita ada penambahan 3 kali, 1, 2, 3. Jadi skornya sama dengan 3 sekarang teman-teman. Mana outputnya? Kita coba. Ini kita ini outputnya ya. Kita belum kasih baris, kita kasih baris dulu. Ya, ini teman-teman ya outputnya. Kalau decrement kita bikin dulu nilai awalnya itu 3. Kalau misalkan nilainya awal, nanti hasilnya bakalan minus gitu, karena dikurang terus. Kita ganti, maka di hasilnya 0 teman-teman, karena dia akan dikurangin. Itu operator increment dan decrement teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman nggak apa-apa berhentiin dulu video ini, tanyain di kolom komentar atau DM saya di Instagram, atau teman-teman lihat ulang videonya, nggak apa-apa. Ini namanya proses belajar ya teman-teman. Kita lanjut ke operator relasi teman-teman. Di sini kebanyakan perbandingan lah ya teman-teman ya. Misalkan simbol besar dari di sini, ada simbol kurang dari, ada simbol sama dengan, ada tidak sama dengan. Ini besar dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Dan penggunaannya juga secara simbolnya. Kita membandingkan apakah nilai A lebih besar dari nilai B, apakah nilai sebelah kiri itu lebih besar daripada nilai yang sebelah kanan gitu ya, dan seterusnya. Hasil dari operator ini menghasilkan output true dan false teman-teman. Kalau diwakili dengan angka, maka true itu 1, false itu 0 teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini 6 lebih kecil dari 2, maka tidak ada hasilnya karena di sini false. Jadi 0 di sini teman-teman sebenarnya. Ini 6 lebih besar dari 2, 1 berarti true. 6 tidak sama dengan 2, betul, true. 6 lebih besar sama dengan 2, true. Dan ini 6 lebih kecil dari sama dengan 2, maka false. Seperti itu penggunaannya teman-teman. Dan teman-teman cukup kalau teman-teman mau menggunakan salah satu operatornya, teman-teman bisa kunjungin dokumentasinya di PHP itu, lengkap sekali bentuk-bentuk operator relasi yang bisa kita gunakan gitu ya.
Ini terbatas sekali karena hanya sedikit pembahasan saja teman-teman. Jadi seperti itu operator relasi teman-teman ya. Selanjutnya operator ternary. Jadi kalau kita lihat di sini nih sebenarnya jika suka maka echo ya gitu. Jika tidak berarti else di sini. Seperti itu teman-teman. Akan tetapi ini dibikin lebih simpel menjadi seperti ini sebaris. Jika suka ya. Jika suka ini benar true maksudnya. Kalau kita ganti false ini, mungkin dia akan menjawab tidak. Else-nya dia di sini teman-teman. Jika dia true, nanti dia masuk ke di balik tanda tanya ini. Kalau dia false atau selainnya, maka dia akan keluar ke sini dari tanda titik 2 di sini teman-teman. Oke teman-teman, itu saja sebenarnya ulasan mengenai operator ini. Tidak terlalu rumit, tidak terlalu pusing lah, karena operator ini hanya simbol-simbol saja yang tidak perlu teman-teman hafal, cukup tahu saja penulisannya dan juga fungsinya. Enggak juga semuanya fungsinya teman-teman harus tahu, hanya beberapa yang dipakai saja. Oke teman-teman, gitu saja untuk operator kali ini. Untuk pembahasan mengenai operator mungkin tidak terlalu panjang videonya. Mungkin teman-teman ada yang bingung mengenai penjelasan saya, karena saya menemukan sangat sulit sekali untuk menjelaskan bagaimana operator ini, karena sangat gampang sekali teman-teman. Nggak ada kayak harus bikin tulisan-tulisan terlebih dahulu, nggak. Jadi hanya ngomong aja gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa mengaplikasikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita mau bahas yang lebih kompleks lagi. Mungkin kita mau mulai bahas mengenai database-nya setelah ini teman-teman ya.